Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Mari kita mulai dengan ngopi dulu. Sebentar ya, saya siapkan kopinya dulu. Maksudnya kopinya udah ada, tapi kita lihat dulu ya. Ini dia. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Sedap, alhamdulillah. Kopinya tuh dari Java Halu, dari Teh Rani. Ini adalah, aduh, kopinya ada di sana. Natural anaerob, enak banget. Gelas dari Koteka, Mas Pujo. Tapi kalau minum ya, ini lagi-lagi bolak-balik harus batasnya segini aja katanya tuh. Jadi tadi saya buatnya segitu aja kopinya. Nanti bisa berkali-kali. Itu kenapa segitu tuh supaya aromanya kerasa katanya. Ya, gitu. Supaya baunya kerasa gitu. Jadi gitu ya, enak. Nah, mari kita bahas soal apa? Hari ini kita bahas soal bagaimana menikmati musik nih. Saya suka musik sekali ya. Nah, kalau zaman dulu gimana saya menikmati musik ya? Lewat radio kali ya, lewat radio pertama. Lewat radio juga, radio macam-macam dulu. Saya ada juga radio yang lewat itu, radio apa namanya? Shortwave. radio yang gede gitu ya, dengerin radio Australia. Radio Australia, American Top 40 gitu. Terus kalau lagu-lagu Indonesia ya radio Indonesia ya, radio lokal Bandung. Nah, terus tentu saja kita mulai dengan kaset. Ini saya ambil contoh dari albumnya ini ya, Boston Don't Look Back. Kaset, ini zaman dulu kaset Indonesia macam-macam. Ini salah satu recording ini yang tidak terlalu terkenal ya. Perina terkenal juga sih, tapi biasanya warnanya kuning ya. Ini yang versi merahnya gitu. Kaset tentunya. Ini album Boston Don't Look Back. Kasetnya udah kagak ada. Nah, jadi ini startnya saya lepasin dulu ya. Ya, ininya juga udah lepas tuh fotonya. Jadi dulu kayaknya orang ya nyetaknya tuh ini dicetak gitu ya. Terus dicetak gitu ininya, terus ditempelin foto di depannya. Foto albumnya gitu ya. Ini foto albumnya juga udah mulai menguning ya, udah mulai hilang fotonya. Ininya dicetak biasa ya, dicetak biasa. Di dalamnya ini ada tulisannya deck recording ya, di sini ada tulisan itu. Dibaca nggak ya? Coba ya. Apa ini bacaannya? Deck recording tahun berapa? Nomor 319 pen 75. Berarti ini tahun 75 kali ya. 1975. Ini salah satu cara untuk mendengarkan. Di belakang sana saya tuh ada rak kaset, isinya kaset. Tapi saya udah nggak punya lagi pemutarnya. Kaset player udah nggak ada yang bagus. Ya. Dulu masih ada di mobil saya masih ada tape decknya. Sekarang tape-nya nggak ada, sekarang nggak ada. Dah ini ya udah. Kemudian teknologi berubah. Mulailah muncul dengan sebetulnya sebelum ini ada, yaitu piringan hitam. Nah, sebetulnya kalau di luar negeri sana mulainya dengan piringan hitam. Cuma di Indonesia kita mulainya dengan kaset ya. Mulai dengan kaset. Kalau piringan hitam, saya pun piringan hitam mulainya baru waktu saya SMA. Ya, masuk SMA. Akhir SMA ya. Akhir SMA kayaknya. Baru saya beli piringan hitam. Akhir SMA atau mulai mahasiswa, saya lupa lah ya. Pokoknya saya beli piringan hitam, nah baru bisa nyetel itu ya. Ini piringan hitamnya kayak gini, tapi ini piringan hitamnya yang lain. Bukan yang Boston. Ini nggak tahu, yang Boston ini albumnya hilang semua tuh ya, kasetnya hilang, piringan hitamnya nggak tahu kemana. Yang ini malah dari itu ya, Selling and Glenn by The Pond Genesis, yang albumnya ada di belakang sana. Kayak gini piringan hitam. Nah sekarang piringan hitam saya juga nggak jalan karena jarumnya patah, rusak, karetnya udah rusak. Itu saya tinggal ke luar negeri, balik-balik udah acak adut gitu ya. Jadi udah saya tinggal berapa belas tahun gitu, balik-balik lagi piringan hitam saya, koleksinya acak adut juga ya. Jadi ini albumnya. Nah, kalau tadi ya yang album kaset ini ya tentu saja waktu itu adanya seperti itu ya. Kalau kita putar berkali-kali karena sifatnya analog, makin lama makin habis suaranya. Kalau istilah orang-orang tuh mendem ya, makin lama makin mendem ya suaranya. Mendem, ini mendem. Tapi ya gimana lagi ya. Yang ini suaranya asik luar biasa. Bagi yang belum pernah dengerin, sekali-sekali mungkin harus pernah dengerin juga ya.
Kalau dulu di kuliah saya, kalau saya lagi cerita tentang analog to digital, saya cerita tentang analog ya, analog recording ya, analog to digital. Ini suara saya kecilin, gedein dikit ya. Analog recording, ini saya tunjukin di kelas, putarin ini. Sekarang udah nggak punya lagi playernya, hanya harus beli ya. Yang menarik dari sini tuh adalah sleeve-nya ini bisa dibuka. Nah, di dalamnya tuh ada ininya ya. Misalnya ada keterangannya nih. Boston siapa aja? Tom Scholes atau Scholes ya, Tom Scholes. Tom Scholes ini salah satu hero saya, ini lead gitarnya sih itu ya. Dia yang buat efek-efek gitarnya Boston. Bahkan Boston sebetulnya hanyalah dia. Baru dia nge-hire teman-temannya ini ya. Ini band Boston, ada keterangan-keterangannya. Seringkali juga di ininya ada sleeve-nya ada keterangan-keterangan yang lain. Yang menarik dari album-album ini lihat nih. Bisa jadiin skala gede nih. Jadi kita menikmati lagu itu bukan hanya sekedar menikmati lagunya, tapi juga menikmati keterangan ceritanya di balik lagu-lagu itu ya. Ini cover artnya Boston merupakan salah satu yang bagus ya. Gambar ini gitar yang sedang terbang, keren ya gitarnya. Kalau ini sama dengan menikmati kopi. Menikmati kopi kan bukan hanya rasanya juga ya. Tampilannya ya, ini hitam bening asik ya. Terus aromanya, baunya ya. Baunya bau kopi yang enak banget. Jadi menikmati kopi itu, coba bayangin ya kalau misalnya kopinya enak tapi baunya pesing. Gak ada yang mau. Ini apa pesing kan? Gak mau kan ya. Atau jangan pesing, gak ada baunya aja juga gak enak kopi. Kopi enak, saya pernah menikmati itu ya. Kopi enak, baunya gak ada. Sisi lain saya pernah juga menikmati kopi yang baunya luar biasa, rasanya hambar. Ini gitu ya. Jadi kalau menikmati lagu juga gitu. Nah, menikmati kopi dulu. Nah, sama seperti kaset ini juga karena dia bentuknya analog ya, maka dia lama kelamaan bisa rusak. Groove-nya tuh bisa rusak. Jadi dia cara kerjanya, ini harus dijelasin ya. Jadi ini ada jarum ya, yang dia taruh di atas piringan hitamnya ini, gitu ya. Piringan hitamnya diputar, nanti jarumnya itu sebenarnya bergerak gitu. Tergantung terhadap groove yang ada di sini, kan ada garis-garisnya tuh ya. Garis-garisnya itu, nah nanti itu gerakannya itu yang membuat suaranya. Repotnya adalah kalau ini kegores, scratch gitu. Scratch. Jadi nanti dia bilang selamat pagi itu dia muter jadi muter aja di garis itu terus ya, ada gitu ya, bisa seperti itu. Jadi ini suaranya bagus tapi lama kelamaan bisa rusak juga ya. Jadi yang ini vinyl namanya. Kalau kita piringan hitam karena ini piringan hitam. Kalau di luar negeri namanya vinyl karena bahannya terbuat dari vinyl. Itu ya. Nah, babak berikutnya adalah tentu saja teknologi berubah menjadi digital. Kita buat CD-ROM. Nah, hebatnya CD itu kualitas audionya tetap sama ya. Tapi dia ada yang hilang sebetulnya kalau bagi yang seneng audio banget itu ya. CD itu clean, bersih, terlalu, bahkan orang ada yang bilang terlalu bersih. Ya terlalu terlalu digital, terlalu kaleng ya, mungkin bukan terlalu kaleng ya. Ya clean aja ya, terlalu clean ya. Kalau ini tuh justru ada kresek dudak. Wah itu ya. Dinamikanya lebih ini ya. Ya ini tuh. Nah, sama seperti itu di dalamnya juga ada sleeve-nya juga sih. Nah, di sini ada sleeve-nya juga kalau di CD ya. Ada keterangannya juga ya. Ada itu ya. Ada ceritanya, ada ini ya. Ada cerita-ceritanya lagi, ada. Bahkan yang versi yang CD ini ceritanya lebih banyak daripada yang di kaset, jelas ya, karena ini bajakan dia nggak peduli ya dengan tadi cuma lagu aja. Ini zaman dulu ya, nggak pada peduli dengan cerita di belakangnya, cuma lagu aja. Lagu judulnya apa gitu. Nah, kalau di piringan hitam tadi sudah mulai, ini saya nggak tahu ya, saya lupa ya, di piringan hitam saya yang itu di sleeves-nya di dalamnya tuh ada keterangan lebih lanjut yang kayak gininya gitu ya. Atau hanya sleeves-nya ini aja. Saya lupa ya, yang karena hilang gitu ya si ininya dalamnya. Biasanya di dalam sleeves-nya juga tempat piringan hitamnya itu ada sleeve kertasnya juga ya, ada ceritanya lagi dan dalamnya ada cerita-cerita lain. Nah, ini yang ini gitu ya. Jadi, nah ini yang CD tentu saja saya masih ada CD-nya di dalamnya tuh.
Nah, cuma lagi-lagi sekarang CD ini teknologi juga susah juga nih. Di komputer saya ini nggak ada CD playernya lagi. Jadi saya nggak bisa mainin kaset, nggak bisa mainin kaset karena nggak ada playernya. Piringan hitam nggak ada playernya juga. CD tidak ada playernya juga. Jadi gimana dong? Nah, berarti sekarang saya larinya ke online ya. Nah, online itu sebentar saya tunjukkan online. Online itu maksudnya gimana nih, sebentar ya. Online itu ya berarti saya ambil lewat, katakanlah lewat YouTube atau Spotify ya. Spotify saya belum berlangganan ya. Bagusnya langganan nggak sih Spotify? Ya jadi kalau ini ya ini saya main Spotify di sini ya. Ntar saya jadi ini, nah ini ya. Misalnya saya play ini ya. Ini ada iklan dulu ya. Iklan dulu ya. Nah ya. Saya nggak mau putar panjang ya nanti karena kena copyright strike ya. Nah tapi di sini bisa kita lihat ya. Sebentar saya tutup lagi ya. Jadi ini kalau yang ini ada sama ya, ada sampulnya tapi ada lagunya. Problem saya dengan pendekatan yang online seperti ini adalah satu, kualitas lagunya tergantung yang upload ya. Yang upload kalau ini kita lihat ini yang upload siapa nih ya? Ini kan kalau yang upload tuh ada Classic Rock nih, Classic Rock entah siapa ya Classic Rock ya, bukan Bostonnya sendiri ya. Ini ya, jadi ini ada yang ini. Kemudian kalau kita lihat ya susunan lagunya ini juga bukan susunan, maksudnya begini, ini rekamannya bukan rekaman lagu yang ada di albumnya itu. Kalau misalnya saya playkan tadi ya. Ini adalah, nah ini kan langsung memang dari Bostonnya sendiri ya, tapi ini official video ini ambil dari mungkin dari live show-nya ya. Dari live show-nya dia gitu. Jadi ini bukan beneran ya. Nah, ini ada lagi official audio. Oke ya. Sekarang permasalahannya adalah gini. Ini audionya sama nggak ya dengan yang di kaset, vinyl atau CD tadi ya? Ini sama nggak ya? Jadi kalau kita lihat ini tuh sama nggak kualitasnya dengan ini? Seringkali tidak. Kualitas yang ada di online tadi yang di YouTube ya, terutama kalau Spotify karena saya tidak terlalu mengikutinya, mungkin kualitasnya bagus ya. Yang di apa namanya, yang di YouTube itu tergantung dari yang upload. Nah repotnya lagi kan kalau saya mau dengerin di jalan gimana? Ya berarti ini YouTube-nya harus saya download dulu ya. YouTuber pakai YouTuber downloader misalnya ya. Saya saya cek dulu ya. Kita cek ada apa YouTube downloader misalnya YouTube MP3 downloader online mana ini ya, ini saya nggak tahu nih kok bahasa Indonesia ya. Nah kadang-kadang di sini tuh banyak advertisingnya, banyak adsnya, malas juga ya. Nah ketika saya download ini, misalnya ini saya download ya, atau yang lain ini saya download ya, misalnya ini aja lah ya, saya download ke sini. Ini awas ya nanti ada yang nggak jelas tuh ya. Ini misalnya ini, nah ini MP3-nya, mulailah muncul iklan. Ini mau yang mana ya downloadnya, katakanlah, saya maunya MP3 ya, MP3 kan ya. Download ya katakanlah MP3 128 kbps. Ada yang ini kualitas bagus ya, tapi kualitas bagus tergantung yang tadi yang di downloadnya tadi ya. Nah, ya, dah. Anyway, nah itu adalah kalau kita mencoba mendownloadnya dari online ya. Itu ya, jadi itu adalah kalau kita mendownload lagunya dari YouTube online. Sekarang balik lagi. Sebetulnya kan saya memiliki semuanya nih. Saya punya ini ya, ini piringan hitam. Jadi sebetulnya yang ingin saya lakukan, yang dulu sebelum online ini CD-nya saya rip itu maksudnya apa? Saya copy ya, saya copy masukin ke komputer, baru saya play-nya dari MP3 yang saya ambil rip dari sini. Saya bisa juga melakukan mengcopy ini di rip istilahnya, saya copy exactly kualitasnya dari asli di sini, tapi ukurannya gede. Kalau tadi ya MP3 tergantung kualitas MP3-nya, mungkin bisa 3-4 mega ya, kalau yang lagunya normal lagu, bukan lagu-lagu yang panjang kayak Genesis deh, 3-5 megabytes ya. Kalau yang ini di rip dalam bentuk aslinya WAV atau
FLAC ya, FLAC itu FLAC itu juga yang asli. Jadi tidak ada compression, itu bisa 25 mega satu lagu ya. Kualitasnya bagus, setara dengan ini. Jadi setara dengan ini, tapi beda dengan ini ya. Yang mana dinamikanya jauh lebih bagus yang ini sebetulnya. Tapi yang kita punya yang ini. Ya jadi itu. Saya taruh nih. Akibatnya apa? Akibatnya saya punya bertumpuk-tumpuk hard disk dari koleksi CD-CD saya. Ini saya masukkan ke dalam komputer. Pak, cari yang online download MP3. Iya, kalau kita ambil online download MP3 itu saya bencinya apa? Satu, kualitasnya nggak jelas. Dua, sebetulnya dia juga tidak bayar kepada ini. Kalau ini kan saya beli beneran ya, jadi saya tidak melakukan pembajakan karena ini saya beli beneran. Ini saya punya beneran lagunya gitu ya. Ini hanya formatnya aja yang saya konversikan. Kalau itu kan membajak sebetulnya ya. Terus kemudian yang berikutnya lagi, lagunya juga tidak ada keterangannya. Cuma misalnya kalau dulu track 01 ini track 01 tuh siapa, yang nyanyi, bandnya apa gitu ya, kemudian lagunya apa gitu. Terus ada nggak ada cover artnya juga gitu. Itu dulu saya editin tuh satu-satu ya, pakai MP3 editor, saya edit satu-satu, benerin lagi tuh ini lagunya apa, albumnya apa. Bahkan di gininya pun nggak ada ya, yang asli pun nggak ada. Nah jadi dulu saya punya toko musik digital. Yang kita lakukan itu adalah kita melakukan kurasi terhadap lagu-lagu itu. Jadi lagu-lagu kita curate ya. Kita kurasi itu maksudnya setiap lagu kita jelaskan ini bandnya apa, lagunya apa, dari album apa, tahun apa. Dan kalau ada komposernya, penting tuh komposer yang ngarang lagunya. Karena seringkali lagu tuh yang ngarang juga bukan si penyanyi atau bandnya yang ngarangnya ini. Banyak orang-orang yang jago ngarang lagu yang penyanyinya lain-lain. Contohnya siapa? Eros Jarot jelas ya. Eros Jarot pengarang lagu, dia mah nggak bisa nyanyi Pak Eros Jarot. Punten Pak Eros Jarot mengarang lagunya Edun, badai pasti berlalu tuh. Wah, Eros Jarot. Eros Siloan Soven juga jago ngarang lagu. Yang nyanyi yang lain, bukan band Siloan Seven-nya aja, tapi band yang lain juga ya. Contohnya ada lagu karangannya dia yang nyanyiinnya Chrisye. Wah, luar biasa. Ada lagi banyak. Jikustik juga pengarang lagunya siapa? Hayo. Nah, itu tebak-tebakan ya. Tidak saya sebutkan. Nah, nanti harusnya Pak buat kuis-kuis kayak gitu nanti pemenangnya dapat hadiah. Oke, nah kalau gitu gini, nanti siapa yang ngarang lagu-lagunya Jikustik? Ayo. Nah, nanti saya kasih hadiah. Beneran deh. Ini pertama kali saya buat kuis ya. Nah, nanti Mas quote unquote Jikustik. Saya belum temenan sama dia karena saya nggak kenal. Saya kalau kayak gini-gini, Mas Budi ini unknown orangnya, tapi nggak apa-apa lah ya. Mas Jikustik itu pengarang lagu yang terkenal. Nah, di dalam lagu-lagu yang dinyanyikannya itu saya pengen misalnya lagunya dinyanyikan oleh Chrisye, pengarangnya siapa di situ ya, komposernya siapa. Penting bagi saya itu. Itu adalah penghargaan kita kepada kreator-kreator, baik yang menyanyikannya, yang mengarangnya, komposernya, bahkan yang memain gitarnya, yang kalau saya ngomong kayak gitu tuh kayak excited banget ya kayak gini. Yang saya lihat orang yang excited kayak gini kalau ngomongin kayak gitu itu adalah Ahmad Dhani. Ahmad Dhani itu kalau udah ngomongin musik juga geeking menurut saya. Bukan hanya dia jago buat lagunya ya, tapi kalau dia koleksi musiknya, wah itu kalau saya lihat koleksi musiknya tuh iri tuh. Suatu saat saya pengen datang ke rumahnya lah, pengen pengen menikmati ini ya album-albumnya di tempatnya Mas Ahmad Dhani itu ya. Karena saya pengen lihat ininya koleksinya, megang gini just to touch this ya koleksi. Kalau dia koleksinya bagus banyak ya. Saya sih koleksinya nggak banyak. Gini terus ngomongin, wah si Boston ini saya tahu ini album yang Don't Look Back ya. Tapi album pertamanya saya tahu cerita sejarahnya Boston, album Boston itu kenapa gitunya. Wah tahu banget ya. Ya geeking about music ya. Gitu. Anyway. Ini ngomongin ini sampai lama ya. Tapi ini, nah sekarang mari kita lihat bagaimana cara saya menikmati musik. Saya menikmati musik itu kebanyakan di depan komputer satu. Kemudian di mobil. Kenapa di mobil? Karena di mobil tuh satu-satunya tempat saya bisa menyetel lagu dengan keras. Kalau saya lagi nyetir sendirian ya, dan jalannya oke gitu ya, maksudnya nggak rame gitu, sehingga saya bisa mendengarkan lagu dengan keras di Boston. Saya setel keras di mobil. Saya suka. Nah, kalau di mobil gimana? Kalau dulu pakai CD, ada CD playernya. Sekarang di mobil saya itu masih ada CD playernya. CD playernya tapi sering ngadat sekarang.
Jadi saya harus menjadiin pakai flash disk. Jadi ini harus saya konversikan jadi MP3 dulu, MP3 flash disk. Atau dari YouTube di-download konversi MP3 ke flash disk, jelek. Atau dari apa MP3 download dari MP3 udah ini jelek. Jadi ya saya satu-satunya jalan yang ini. Nah, di rumah koleksi saya sekarang saya taruh hard disk, saya taruh offline. Sekarang mau saya pindahkan ke NAS. Saya satu komputer yang saya setup semuanya, lagu-lagunya mau saya taruh di situ semua. Sekarang tuh hard disk saya mungkin ada 10 terabyte. Isinya lagu-lagu gini ya. Oh iya, repotnya lagi kalau online itu kadang lagu yang saya pengen kan nggak ada di Spotify, di ini. Memang ada Pak lagu-lagu nggak ada, banyak lagu-lagu yang nggak ada ya, karena mungkin selera saya agak aneh gitu. Anyway, nah jadi saya sangat sulit. Sekarang ada yang saya lihat nih lagi ini Navidrom ya. Navidrom itu kita bisa melakukan taruh di, kita ada servernya ya, pasang gitu. Oh iya, ini panjang ceritanya. Sekarang saya selain pakai NAS yang hanya file, pernah juga pakai Plex ya, kita taruh di Plex, ngerti Plex. Aplikasi Plexnya ada yang di komputer, di TV, di handphone segala macam. Nah, saya pengennya sih kalau dari ini juga bisa naik mobil tuh ya, di Plex kan aja dari ini. Jadi saya streaming ya. Kan ya berarti di jalan harus pakai ini ya, operator ya. Nah, Navidrom enaknya juga tuh dia bisa di online kan, bisa juga di download offline ya. Kita bisa taruh offline. Jadi misalnya jalan Bandung Jakarta pulang pergi kita offline kan, masukin ke handphone dulu, mainkan selama perjalanan, nanti sampai di rumah delete lagi yang di handphone gitu ya. Gitu. Jadi itu yang rencana saya untuk bagaimana saya menikmati lagu-lagu ini. Ya, susah banget, jelimet banget Pak, tinggal play aja. Ya gitulah ya, kalau ada orang yang saking senangnya gitu sampai dia diulik. Nah ini ya saya termasuk yang kayak gitu, yang sayangnya tidak banyak temennya. Mungkin Ahmad Dhani aja temennya. Aduh ya, yang ngulik-ngulik kayak gini ya, yang seneng ngulik ini dikulik ya, dikurasi gitu. Ya nanti kalau yang kenal dengan Mas Ahmad Dhani kasih tahu ya. Dan jangan lupa tadi Cikustik siapa? Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ngopi lagi. Tadi baru 1 titik, sekarang mau titik yang kedua. Sekarang sudah di titik 0 alias habis.